Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Cindy Veronica dari tim PHP2D DPM FBS Unsa. Kali ini saya akan mempresentasikan terkait PKP, program kami yakni Pemberdayaan Desa Sentral Lele melalui pembinaan industri kreatif inovasi olahan lele sebagai upaya peningkatan perekonomian di Desa Tawangrejo, Kecamatan Luturi, Kabupaten Lamongan. Baik, langsung saja untuk latar belakang dari program kami, yang mana Desa Tamanrejo ini merupakan desa yang berpotensi, desa yang memiliki sumber daya alam yang sangat cocok untuk budidaya lele. Nah, lalu apa masalahnya? Masalahnya di sini adalah sumber daya manusianya di sini masih belum dimaksimalkan. Selain itu juga belum adanya inovasi olahan lele dan juga Karang Taruna maupun dari Ibu PKK yang belum berjalan optimal. Untuk solusi yang kami tawarkan dan yang telah kami lakukan yakni dengan membangun industri kreatif inovasi olahan lele sebagai upaya peningkatan perekonomian Desa Tawangrejo. Untuk rumusan masalah kami, yang pertama adalah bagaimana sih upaya inovasi kreatif dalam mengolah ikan lele. Lalu yang kedua, bagaimana cara mempromosikan atau memasarkan produk hasil olahan lele melalui digital marketing. Lalu yang ketiga adalah bagaimana cara mengelola website desa sebagai pemasaran produk hasil olahan lele. Baik, untuk tujuannya yakni memberikan pelatihan tentang cara pengolahan ikan lele menjadi abon lele, keripik kulit lele, dan stik duri lele. Hal ini menjawab dari rumusan masalah yang pertama. Selanjutnya, memberikan pelatihan tentang promosi dan pemasaran produk hasil olahan lele melalui platform digital marketing. Selanjutnya, untuk yang ketiga, yakni memberikan penyuluhan mengenai cara pengelolaan website desa. Baik, untuk tahapan pelaksanaan, yang pertama kami melakukan survei pada tanggal 6 April 2021. Di sana kami hanya survei untuk penyusunan proposal saja. Lalu setelah adanya pengumuman lolos didanai, kami melakukan survei kedua sekaligus perizinan kedua pada tanggal 24 Agustus 2021 dengan menghadap langsung kepada kepala desa. Selanjutnya, pada tanggal 4 September 2021 kami melaksanakan pembukaan dan sosialisasi PAP2D dengan sasaran 14 Ibu PKK, 12 Karang Taruna, dan perangkat desa. Selanjutnya, kami melanjutkan agenda workshop pengolahan abon lele pada tanggal 11 September. Ini diikuti oleh Ibu PKK, kami selenggarakan di Balai Desa. Lalu dilanjutkan workshop pelaksanaan stik duri lele dan keripik kulit lele pada tanggal 12 September 2021 di Balai Desa dengan tetap diikuti oleh Ibu PKK. Nah, untuk workshop ini kami melakukan metodenya dengan sosialisasi menggunakan modul, lalu praktek langsung. Jadi kami tim bersama ibu-ibu praktek langsung untuk pengolahan abon, stik duri lele maupun keripik kulit lele. Lalu dilanjutkan dengan monef pertama, saya ini pada tanggal 12 September 2021 yang dilakukan bersama dosen pendamping kami. Selanjutnya ada workshop produk branding dan digital marketing. Di sini kami memberikan pelatihan, memberikan materi kepada masyarakat, utamanya sasarannya yakni kepada Karang Taruna, karena nantinya untuk digital marketing ini atau dalam wujud e-commerce akan dipegang oleh Karang Taruna, seperti itu. Ini dilaksanakan pada tanggal 26 September. Lanjut pada Monaf kedua tanggal 27 September, ini dilakukan secara luring. Jadi dari pihak kampus, pihak dekanat kami melakukan monitoring evaluasi secara luring dengan datang langsung ke Desa Tawangrejo. Selanjutnya untuk pembentukan struktural kelompok pemberdayaan kami laksanakan pada tanggal 3 Oktober 2021 sebagai wujud untuk menjadikan Desa Tawangrejo ini desa mandiri. Lalu kami lanjutkan untuk produksi olahan lele ini dilakukan langsung oleh ibu-ibu tanpa bantuan lagi dari kami. Jadi dari tim hanya memberikan pendampingan saja. Itu pada tanggal 6 hingga 7 Oktober. Lalu ada kunjungan ke kelompok pemberdayaan pada tanggal 17 Oktober 2021. Selain pada tanggal ini, kami juga melakukan ini secara rutin, jadi kami berkunjung ke tempat rumah-rumah produksi yang mana ada di setiap dusun. Kami ke sana setiap minggu di sekitar pukul 4 sore. Lalu dilanjut dengan monef ketiga, ini dilakukan oleh pihak kampus, sekaligus juga persiapan untuk PKP pada tanggal 25 Oktober 2021.
Baik, untuk hasil yang sudah kami capai, yang pertama adalah pengolahan inovasi olahan lele. Ini menjawab dari rumusan masalah yang pertama kami menggunakan metode sosialisasi melalui modul dan juga pelatihan praktek langsung. Untuk modulnya kami susun sendiri oleh tim, juga dibantu dengan dosen pendamping, lalu setelah itu kami cetak dan kami bagikan kepada warga. Selain itu kami juga menyebarkan angket pra-pelatihan yang mana diisi oleh 14 orang perwakilan PKK dari ketiga dusun di Desa Tawangrejo. Ini dilaksanakan pada tanggal 11 September dan menghabiskan biaya Rp1.550.000. Selanjutnya, pengolahan inovasi olahan lele berupa keripik kulit lele menggunakan metode sosialisasi juga melalui modul dan juga pelatihan praktek secara langsung pada tanggal 12 September. Sasarannya sama, 14 orang PKK dari ketiga dusun di Desa Tawangrejo. Biaya yang dikeluarkan sebesar Rp1.550.000. Lanjut ke pengolahan inovasi olahan lele stik duri lele. Ini menggunakan metode sosialisasi dan pelatihan praktek langsung. Lalu untuk pelaksanaannya pada tanggal 12 September sasaran sama 14 orang perwakilan PKK dari ketiga dusun di Desa Tawangrejo. Untuk biaya yang dikeluarkan ini karena dalam satu hari yang sama dengan keripik kulit lele, jadi menjadi satu, yakni tadi Rp1.550.000. Untuk indikator pencapaian kami menyebarkan angket pra-pelatihan dan pasca pelatihan, yang mana itu diisi oleh 14 orang kelompok pemberdayaan. Nah, di sini dapat kita lihat untuk pra-pelatihan dan pasca pelatihan, kami mendapatkan respon positif untuk pra-pelatihan ternyata sesuai dengan keadaan survei kami, yakni di sana masih sangat minim untuk pelatihan maupun inovasi kreasi olahan lele. Nah, sedangkan untuk pasca pelatihannya dari yang mengisi 14 orang hampir 90% semuanya menjawab bahwa berminat untuk mengikuti pelatihan, melanjutkan program, juga untuk terus berinovasi. Seperti itu. Untuk indikator yang kedua kami, pencapaian kedua kami, yakni kami mengupload video kegiatan di YouTube tim dengan username php2d_dpmfbs Unesa. Di situ ada video pengolahan abon lele, keripik kulit lele, dan stik duri lele. Selanjutnya untuk dokumentasi kegiatan, kami ada di Instagram tim @php2d_dpmfbs Unesa. Selanjutnya untuk pemasaran, menjawab rumusan masalah nomor 2, kami menggunakan metode sosialisasi, produk branding, dan digital marketing, yakni dengan memberikan pelatihan untuk bagaimana membuat brand, bagaimana memahami pentingnya nilai suatu produk, dan bagaimana untuk mengangkat nilai suatu produk. Selain itu, kami juga memberikan pelatihan bagaimana untuk membuat e-commerce, utamanya Shopee. Ini dilaksanakan pada tanggal 26 September 2021 dengan sasaran 12 orang perwakilan Karang Taruna dari ketiga dusun. Untuk biaya yang dikeluarkan sebesar Rp1.100.000 dan untuk indikator pencapaiannya, merek, logo, kemasan, dan e-commerce sudah selesai dibuat. Berikut untuk mereknya merupakan Leota, yang mana akronim dari lele olahan Tawangrejo, dan ini untuk produknya. Lalu yang sebelah kanan ini ada e-commerce-nya, yakni Shopee. Dan selanjutnya ini adalah kemasan dari produk olahan lele yang ada 3, yakni abon, stik, dan keripik. Lanjut untuk pengadaan website ini menjawab rumusan masalah kami yang ketiga menggunakan metode workshop pengelolaan website bersama perangkat desa. Selanjutnya, pembahasan bersama perangkat desa untuk fitur dan konten website, lalu ada pembuatan website, dan website akan di-launching pada November awal. Untuk biaya pembuatan website sekitar Rp2.500.000, dan berikut untuk sekilas bagaimana website kami nantinya. Lanjut untuk indikator keberhasilan. Indikator keberhasilan kami yakni terwujudnya industri mandiri desa hasil olahan lele, yang mana persentasenya 100% terbukti dengan terbentuknya struktur kepengurusan kelompok pemberdayaan oleh ibu-ibu PKK. Selanjutnya ada terjalinnya kerjasama tim PHP2D dengan mitra program atau stakeholder. Ini dalam wujud MOU yang sekarang sedang dalam penyusunan
yakni dengan persentase 75%. Selanjutnya, untuk sumber ekonomi baru bagi kelompok pemberdayaan, persentasenya 80% dibuktikan dengan hasil angket yang kami berikan, angket pasca pelatihan. Untuk masyarakat desa dibekali pengetahuan dan keterampilan 85% karena hampir semuanya dari angket pasca pelatihan mereka menerima ilmu, pengetahuan, dan keterampilan tentang materi-materi yang kami berikan. Selanjutnya, meluasnya citra Desa Tamarjo sebagai sentra lele ini melalui website. Berhubung dari website juga akan untuk launchingnya masih awal November, jadi masih belum sepenuhnya 100%, masih 75%. Selanjutnya, untuk pengembangan desa dari industri kreatif berkembang ke wisata edukasi, ini dari masyarakat, dari perangkat desa, dari Karang Taruna sangat mendukung, akan tetapi karena keterbatasan waktu, jadi masih belum sepenuhnya untuk bisa dilaksanakan. Untuk keluaran yang kami hasilkan, keluaran wajib ada buku panduan pengolahan ikan lele, digital marketing, dan produk branding. Ini persentasenya sudah 100% karena sudah dicetak dan disebarkan ke masyarakat. Ini berikut untuk contohnya, ada digital marketing, ada workshop produk branding, ada produksi atau produk olahan lele. Yang keluaran wajib kedua kami adalah video kegiatan pengolahan ikan lele. Seperti yang sudah saya sebutkan di awal, kami ada pengolahan abon lele, pengolahan stik duri lele, dan keripik kulit lele yang kami cantumkan di YouTube kami. Ini persentasenya 100%. Selanjutnya untuk profil desa, ini 80% karena masih dalam proses finishing yang nantinya awal November akan kami launching. Selanjutnya ada publikasi kegiatan di Facebook, Instagram, dan YouTube. Ini 90% karena selalu dipublikasikan di akun sosial media @bhp2d_dpmfbs Unesa. Selanjutnya untuk luaran tambahan, kami sudah menyeminarkan salah satu artikel kami. Tim kami telah membentuk author dan presenter untuk mempresentasikan artikel yang telah disusun. Ini dilaksanakan oleh 4 orang anggota tim dan dosen pendamping kami. Dilaksanakan pada tanggal 9 Oktober 2021, presentasinya 100% karena telah terlaksana dan akan dipublish. Selanjutnya untuk hak kekayaan intelektual, ini kami sedang mengajukan untuk merek produk. Ini persentasenya 60% karena masih dalam tahap pengajuan. Selanjutnya ada publikasi di media massa. Kami untuk tim BHP2D DPM FBS Unesa sudah ada di media massa, di beberapa media massa, ada sekitar 7 media massa yang sudah memberitakan kami. Salah satunya ada Berdikari Pos, Radar Bangsa, Warta Barkas, Sekilas Media, Jatim Institut, UNESA, dan juga Nawacita. Berikut untuk linknya. Lalu untuk keluaran tambahan selanjutnya, yakni terbentuknya struktur kepengurusan kelompok pemberdayaan yang kami bentuk pada tanggal 3 Oktober 2021 di Balai Desa Tawarjo bersama Ibu PKK. Ini presentasinya sudah 100% karena sudah terbentuk struktural kelompok pemberdayaan. Untuk keberlanjutan program, adanya MOU antara Dinas UMKM dan kelompok pemberdayaan Desa Tamarjo yang sedang kami ajukan, lalu terciptanya kepengurusan koperasi undi desa yang sudah terwakili dengan adanya kelompok pemberdayaan, lalu ada pengembangan desa dari industri kreatif ke wisata edukasi, lalu ada website desa yang sedang dalam pengembangan fitur, dan juga ada pelaksanaan monitoring setiap 2 bulan sekali pasca program. Berikut untuk logbook kegiatan kami mulai dari survei desa pada tanggal 6 April hingga terakhir pada monitoring evaluasi yang ketiga pada tanggal 25 Oktober. Untuk alokasi dana, di sini ada pembukaan dan sosialisasi yang menghabiskan dana 1.455.000, pengolahan ikan lele 3.100.000, workshop 1.100.000, alat penunjang 4.020.000, kemasan 7.500.000, website desa 2.500.000, seminar internasional 350.000, video profil desa 2 juta rupiah, alat pelindung diri 312.000, media massa 300.000, pengadaan modul 575.000, modal produksi ini berupa bahan dan juga perlengkapan,
yang kami berikan kepada kelompok pemberdayaan sebesar 3 juta dan monitoring dan evaluasi yang menghabiskan 1.100.000. Berikut juga merupakan support sistem perguruan tinggi kami menjadikan desa sasaran Desa Tawangrejo menjadi desa binaan kampus. Selain itu juga perguruan tinggi kami menjadikan program holistik ini, PHP2D ini nantinya dapat dikonversikan menjadi kuliah kerja nyata atau KKN dan juga mata kuliah. Sekian, terima kasih yang dapat saya sampaikan. Sebelum mengakhiri, saya izin menyampaikan untuk presensi tim, kami sebesar 85% dapat menghadiri secara luring. Untuk sisanya 15% tidak dapat menghadiri secara luring dikarenakan kendala izin orang tua dan juga vaksin. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.